Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sobat Mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan satu Tarisa Aulia Fiadora dengan NIM 193141021. Yang kedua ada Muhammad Mahmud Mutakim dengan NIM 193141022. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tugas kuliah kami, yaitu strategi dan metode pembelajaran PKN guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah PKN MI. Yang akan dibahas meliputi ada pengertian strategi pembelajaran, ada macam-macam strategi pembelajaran PKN di MI, dan juga ada metode yang digunakan dalam pembelajaran PKN di MI. Yang pertama ada strategi pembelajaran PKN yang akan dibawakan oleh saudara Tarisa Aulia. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran ini adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta didik merasa difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dengan menggunakan strategi pembelajaran ini, kita sebagai pendidik nantinya akan lebih mudah dalam menentukan informasi serta mengolah tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Materi selanjutnya yang kita bahas mengenai strategi pembelajaran PKN untuk kelas rendah dan kelas tinggi di MI. Strategi pembelajaran PKN untuk kelas rendah ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran expository dan strategi pembelajaran contextual teaching learning atau CTL. Strategi expository untuk kelas rendah ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa tersebut menguasai materi. Sedangkan untuk strategi pembelajaran contextual teaching learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, di mana ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Strategi pembelajaran PKN di MI untuk kelas tinggi meliputi strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran expository, dan strategi contextual teaching learning atau CTL. Strategi pembelajaran PKN di MI yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, untuk strategi pembelajaran PKN di MI yang kedua yaitu strategi pembelajaran afektif, di mana strategi pembelajaran afektif ini merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga peserta didik nantinya dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Untuk yang ketiga yaitu strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository untuk kelas tinggi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa tersebut dapat menguasai materi secara optimal. Untuk strategi pembelajaran yang terakhir yaitu contextual teaching learning, di mana strategi ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa,
dan mendorong siswa tersebut membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, metode yang digunakan dalam pembelajaran PKNMI itu ada 6 metode. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode cerita, yang ketiga metode tanya jawab, dan yang keempat metode penugasan, dan yang kelima adalah metode permainan, dan yang keenam adalah metode simulasi. Yang pertama adalah metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah yaitu adalah suatu metode yang menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dari tuturan lisan guru kepada siswa. Lebih tepatnya, metode ini digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru memerlukan penjelasan dari seorang guru. Jadi siswa tidak langsung bisa memahami. Sehingga di situ banyak yang mengandung informasi yang memerlukan penjelasan. Sehingga siswa akan tahu akan mudah itu ketika guru telah menjelaskan penjelasan pelajarannya itu, yaitu metode ceramah. Yang kedua adalah metode cerita. Metode ini merupakan suatu cerita, menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa, mengungkapkan segala karakter, kepribadian tokoh tertentu melalui cerita hikayat legenda dengan dongeng sejarah lokal. Nah, misalnya kita sebagai guru itu menceritakan suatu dongeng si kancil, mencuri timun. Nah, mencuri itu adalah salah satu perilaku atau karakter yang tidak baik, sehingga di situ ada pesan moralnya, yang ada nilai-nilai moral, sikap yang harus diterangkan, harus dijelaskan kepada seorang siswa, sehingga siswa juga bisa mengetahui cerita, juga bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab. Nah, di sini di metode tanya jawab itu tentunya harus ada forum diskusi yang digunakan untuk agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi antara arah komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru ke murid, bahkan murid ke guru dan juga murid ke murid. Jadi adanya berdiskusi itu nanti siswa akan berperan, akan belajar berpikir kritis, akan belajar berpikir panjang dengan komunikasi antara guru ke murid, dengan murid ke guru, dan juga guru ke guru. Sehingga murid akan lebih leluasa dan lebih banyak menyerap dan banyak memahami tentang pelajarannya. Oleh karena itu metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memiliki teknik follow inquiry. Nah, seperti itu. Dalam metode diskusi ini juga menuntut siswa agar siswa itu lebih aktif, berperannya lebih aktif dan lebih menguasai materi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada metode penugasan. Metode penugasan ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah disampaikan oleh guru. Tujuannya penggunaan metode ini agar siswa meroleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri dengan jujur. Sebagai contoh misalnya, siswa ditugasi melaksanakan pengalaman dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu menuliskan dalam peristiwa dia menolong adiknya, bagaimana cara menolong adiknya, bagaimana perasaan pada waktu memberikan pertolongan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada metode permainan. Metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik siswa dalam membangkitkan motivasi belajar. Latihan mengambil keputusan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Nah, di situ kita akan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa dan mudah diterima oleh siswa. Sehingga ada masanya seorang guru itu menerapkan metode permainan, yang mana kita akan kuis atau kita permainan lompat satu dikasih pertanyaan, permainan satu dikasih pertanyaan. Nah, itu akan siswa mendorong lebih semangat dalam belajar. Dan tentunya kalau namanya anak-anak pun mereka akan menyerap pengetahuan mereka itu lebih mudah dengan metode permainan seperti itu. Oleh karena itu metode ini berusaha menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan yang kompetitif. Permainan dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru. Nah, seperti itu. Yang diciptakan oleh guru itu apa? Yang berupa teka-teki, gambar, sejenis permainan ular tangga, dan kotak rahasia, kartu bergambar, tebak-tebakan, dan lainnya.
yang diciptakan oleh guru sendiri. Isi pesan dimuat dalam permainan ini hendaknya cepat berupa nilai moral dan norma sesuai dengan tentuan pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam ada metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini siswa dibantu memahami, menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Baik, itu salah satu pemaparan dari kelompok kami tentang strategi dan metode pembelajaran PKN. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.